kita coba tes apakah masih terbuka atau sudah keblok YouTube. Oke, ternyata ini berhasil, lumayan ampuh ini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami di Rizka Mansuslike. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana untuk manajemen bandwidth dan blocking situsnya dari lewat Mikrotik, teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, kita buka Windows-nya. Kita gunakan MAC address-nya. Kemudian kita gunakan kita melanjutkan settingan yang kemarin ya, yang settingan sebelumnya ini ya. Ini kita sudah setting. Kali ini saya cuman mau membahas tentang manajemen bandwidth sama blocking situs. Pertama yang saya bahas adalah untuk manajemen bandwidth. Yang pertama adalah kita harus masuk ke, karena ini yang pertama kita settingannya DHCP. Kita coba untuk setting yang statik dulu ya, berarti kita DHCP nya kita matikan dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke DHCP servernya, kemudian ini DHCP nya kita disable dulu ya. Oke, kita akan gunakan secara statik biar kita bisa mudah untuk mengetahui IP nya yang mana kita mau manajemen. Oke, ini close saja. Kemudian kita masuk ke IP, kita lihat dulu IP-nya di sini. Nah, ini adalah untuk lokalnya kita menggunakan IP 192.168.5.1/24. Nah, kita coba untuk di laptopnya ya. Di laptopnya kita tembak IP 192.168.165. Oke, kita masuk. Oke, sudah connect internet. Oke. Sebelum kita manajemen bandwidth, coba kita tes dulu koneksi internetnya, kita dapat berapa. Kita gunakan pakai aja speed test. Speed test paketnya CPN coba. Jadi sebelum kita batasi bandwidthnya, kita coba tes dulu kita dapat berapa sih, apakah nanti benar-benar maksimal untuk membatasi bandwidthnya ataukah tidak maksimal.
Kita coba cari server yang lain, agak lemot. Ini sudah muncul ya, kita go. Ini sebelum kita batasi itu sekitar dapat 8 sampai 9 Mbps. Ini sebelum kita batasi bandwidthnya. Nah, sekarang coba kita batasi bandwidthnya, apakah masih bisa tembus sampai 9 atau 8 Mbps. Berarti kalau masih bisa tembus, dia tidak berhasil. Oke, kita langsung saja ke Mikrotik. Pertama kita harus ingat-ingat dulu IP dari komputer kita. Ini tadi juga saya lupa ya, kita buka dulu IP-nya. 192.168.5.165. Oke. Kita masuk ke Mikrotiknya. Kemudian masuk ke menu GUI sini. Nah, kita add sini, kita beri nama sini user bebas ya untuk nama ya. Ini hanya sebagai contoh saja. User, target IP-nya adalah 192.168.5.165. Kemudian untuk bandwidth limitnya kita coba untuk 1 Mbps. Kalau kita bikin 12 Mbps saja, dan apply, kemudian oke. Untuk bisa melihat trafiknya, downloadnya, kita bisa pakai show kolom dan tarik ke bawah. Sini kita masukkan, ini juga bisa kecilkan. Oke, sudah. Oke, terputus. Kita langsung saja, ini karena tadi sudah kita batasi, kita coba ulang lagi nih. Apakah masih tembus di angka 8 atau 9? Nah, ternyata ini berhasil teman-teman. Ini cuman dapat 0,5 Mbps, padahal kita tadi batasi sekitar 1 Mbps. Berarti ini berhasil. Oke, untuk manajemen bandwidthnya sudah berhasil. Untuk yang kedua yaitu kita akan blocking situs. Kita akan coba blocking situs, yaitu sini akan saya contohkan yaitu YouTube ya. YouTube. Sebelum di blocking kita lihat dulu apakah YouTube ini berjalan atau tidak. Oke, ternyata masih bisa masuk ini ya. Ini sebelum saya blocking, ini masih bisa kita akses. Ini ya, masih bisa akses. Kemudian yang kedua yaitu Facebook. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali, mungkin di kantor-kantor atau di tempat kerja lain, supaya karyawan-karyawan itu tidak main YouTube ataupun Facebook. Mungkin ini bisa diterapkan di kantor-kantor teman-teman semua. Ini Facebook masih bisa kita akses. Nah, ini masih bisa kita akses ya. Karena tadi bandwidthnya kita batasi jadi agak lama, coba kita cepatkan ya. Apakah lebih cepat?
dari sebelumnya. Nah, ini sudah bisa masuk. Kita tambah kecepatannya. Nah, ini kalau kita dipakai penuh biasanya akan merah, tapi kalau dia dipakainya ke cuma paling setengahnya pasti dia warna kuning. Kemudian kalau pakainya di bawah kebutuhan itu warnanya hijau. Nah, ini karena kita pakai maksimal ya ke YouTube sama Facebook, maka dia akan merah. Coba kita kembalikan lagi untuk uploadnya, kita yang rendah saja. Kalau upload kan jarang digunakan ya, kita yang pakai ini aja. Kemudian untuk downloadnya kita pakai yang 1 Mbps. Oke. Jadi upload itu jarang digunakan, kalau download mungkin yang sering digunakan. Oke, kita coba. Nah, ini sudah masuk ya. Ini lebih cepat nih. Oke, pada intinya situs YouTube ini masih bisa dibuka karena kita belum kita blok ya. Kita akan coba blok menggunakan MikroTik ini. Oke, yang pertama teman-teman masuk ke untuk memblokir situs ya, tadi firewall, kemudian kita tanda plus ini, kemudian kita masuk ke general. Ini biarkan saja, forward, kemudian addressnya, address itu dari IP lokalnya ya, kita tulis 92.168.5/4. kemudian interface-nya kita pilih lokal. Setelah itu kita masuk ke konten kita pilihkan nama kontennya mau kita blok, misalkan di sini youtube.com, kemudian ke action kita pilih drop. Oke, kita coba tes apakah masih terbuka atau sudah ke blok YouTube. Oke. Nah, ternyata ini berhasil, lumayan ampuh ini caranya. Kemudian situs yang kedua kita coba Facebook ya, kita tes dulu Facebooknya. Nah, ini Facebook masih aktif ya, masih bisa dibuka nanti Facebooknya. Ini YouTube-nya sudah nggak bisa dibuka, kalau Facebook masih aktif ini masih bisa. Oke, jadi untuk cara yang ini itu cuman buat satu situs. Jadi kalau mau banyak situs ini kita remove aja ya. Jadi kalau untuk banyak situs kita pakainya ini layar 7. Ini tadi saya coba ya, kemudian kita layar 7, kemudian ini, kemudian kita kasih misalkan nama blog situs. Nah, setelah itu kita masukkan situsnya ya. Nah, ini saya sudah sediakan scriptnya, teman-teman nanti bisa copy saja di deskripsi ya. Kemudian kita copy, kita paste di sini. Oke, kemudian apply. Oke, nah setelah itu kita masuk seperti biasa, tambahkan tool. Setelah itu tambahkan tool seperti biasa, masuk ke general, forward, kemudian IP sama 192.168.5/24. interface-nya kita pilih lokal, action, konten. Nah, ini layar 7 yang tadi kita bikin, maka muncul seperti ini ya. Oke, ini untuk layar 7 nya, kemudian action, kemudian kita drop.
kita agree, kita oke. Nah, setelah itu kita coba apakah masih bisa Facebooknya berjalan. Wes, ternyata berhasil, ini ke blocking. Jadi kesimpulannya, kalau untuk cuma satu situs bisa pakai cara yang di atas ini. Jadi kita langsung tembak ke kontennya, terusan kita drop di actionnya, maka langsung ke blokir. Tapi kalau misalkan untuk lebih dari satu situs, ya lebih dari satu situs, masa kita harus gunakan pakai layer 7 ini, caranya seperti ini. Nah, kalau ini caranya sama ya, kemudian advance. Nah, di sini yang kita harus bikin layer 7-nya, kemudian kita action. Kalau kita sudah bikin layer 7-nya, kita sama caranya seperti cara yang pertama. Kita bikin layer 7 di sini. Nah, seperti ini nih, kita isikan ininya untuk situsnya kita sudah tuliskan. Nanti silahkan bisa copy di deskripsi. Mungkin nanti kalau teman-teman yang belum bisa paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, untuk manajemen bandwidth dan blocking situsnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikianlah tutorial cara blocking situs dan manajemen bandwidth. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.